Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Oh, ku memuji, menyembah Yesus, takkan terbatas kuasa-Mu, ku percaya. Haleluya, Yesus. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan. Kembali saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali pagi hari ini. Kita bergabung kembali dalam acara Renungan Pagi Bapak Ibu. Dan saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita dan kita percaya bahwa Allah sanggup memberkati kita di tahun yang baru ini. Dia sanggup membawa kita terus naik dan bukan turun. Apapun yang kita kerjakan diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur pagi hari ini di minggu yang kedua tahun yang baru ini. Kami percaya kami akan diberkati. Bahkan tahun 2023 kami akan bisa melihat karya Allah yang nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami dan kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita bersyukur di minggu yang kedua kita akan diberkati mulai kebenaran firman Tuhan di tahun yang baru, tahun 2023. Kita yakin dan kita percaya
bahwa Allah sanggup menuntun umatnya, saudara. Berarti Allah juga sanggup menuntun kita di tahun yang baru ini. Oleh karena itu, kita akan membuka dalam Keluaran pasal 13. Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai dengan ayat 22. Firman Tuhan berkata demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan itu yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa ini menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa ini berputar melalui jalan di padang gurun menuju laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada malam di depan bangsa itu. Saudara yang dikasih Tuhan, satu perikop yang bagus yang menuntun kita di dalam kita menjalani tahun 2023 ini. Satu pelajaran yang indah dari bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir, Allah menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Dan Allah tidak izinkan mereka untuk masuk ke wilayah jalan itu, tetapi Allah mencari jalan yang lain, saudara. Ya, jalan yang lain yang mungkin jaraknya lebih jauh dari daerah Filistin itu. Dan Allah tidak izinkan. Kenapa, saudara? Allah tahu apa yang akan terjadi di depan. Meskipun jalan ini jauh melewati tepi laut Tiberau, tapi jalan ini yang Tuhan berikan buat bangsa Israel. Bukan hanya itu saja, tapi perjalanan mereka disertai oleh Tuhan dengan adanya tiang awan, tiang api. Saya beritahu dengan Bapak Ibu, keadaan padang gurun Mesir itu punya dua benua, benua Afrika dan benua Asia. Keadaan padang gurun, kalau panas-panas sekali, saudara. Kalau dingin-dingin sekali. Oleh karena itu, sudah bayangkan pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melewati jalan putar menuju tepi laut Tiberau itu enggak main-main, saudara. Dan mereka ternyata disertai oleh Tuhan, hingga apa yang jadi rencana Tuhan buat bangsa ini digenapi. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Pada saat memasuki tahun baru, tidak sedikit orang-orang yang diliputi perasaan takut, perasaan gelisah, khawatir. Apalagi kita dengar berita-berita yang mungkin membuat telinga kita lebih budak, saudara. Apa lebih budak? Karena terlalu banyak hal-hal yang negatif, sehingga kita takut, kita khawatir, kita cemas. Saudara yang kasih Tuhan, kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap kehidupan mereka di depan. Memang kita tidak tahu. Kehidupan ke depan kita sesuatu yang masih misteri. Oleh sebab itu, ketika kita menjelang tahun baru, banyak orang yang mencari peramal. Dan mereka ingin tahu dengan masa depan mereka. Mereka ingin tahu dengan apa yang terjadi dengan toko, usaha, pabrik, bahkan masa depan mereka. Mereka cari peramal, mereka cari dukun, dan sebagainya. Untuk apa, saudara?
untuk melihat kehidupan yang ada di depan. Padahal Tuhan ingatkan, ketika kita percayakan itu, ketika ada ide, kita diikat oleh kuasa-kuasa itu, saudara. Tapi hari ini, pagi hari ini, sebagai anak-anak Tuhan, kehidupan kita tidak ditentukan oleh apa kata peramal. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh kata dukun, tetapi apa kata Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita tidak perlu meyakini apapun sio atau tahunnya. Karena banyak orang meramal ini tahun begini, tahun begini. Tapi semua tahun itu milik Tuhan. Apapun kondisi hidup di dunia ini, saudara, Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk menuntun kita semua sebagai umatnya. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, satu pelajaran yang indah yang kita petik. Allah sanggup menuntun saudara. Oleh karena itu, pagi hari ini, satu pelajaran yang indah, saudara. Saya tidak tahu apa yang jadi sisa-sisa PR dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apa yang harus kita kerjakan untuk kita melanjutkan tahun 2022 ini dan kita lanjutkan tahun 2023 ini. Mungkin banyak orang berkata, Tuhan, aku tidak tahu selanjutnya apa yang terjadi dalam usahaku. Tapi dengar baik-baik hari ini, pagi hari ini. Kalau Tuhan sanggup menuntun umatnya, bangsa Israel, keluar dari tanah Mesir, yang mereka harus melewati suasana padang gurun, suasana cuaca yang ekstrim. Berarti saudara dan kita semua, Tuhan sanggup menuntun kita semua di tahun 2023 ini. Dan kita akan bisa melihat bagaimana rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Kira pagi hari ini menjadikan firman Tuhan menjadi rema. Kalau Tuhan sanggup menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga sanggup menuntun saudara. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Dia sanggup menuntun kita semua. Di tahun yang baru, tahun 2023 ini, 2023, tahun yang pasti bersama dengan Tuhan. God bless you. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan di pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih setia Tuhan. Kami bersyukur atas penyertaan pemeliharaan Tuhan. Di mana kami sudah memasuki minggu yang ketiga ini di tahun yang baru. Tuhan berkati umatmu. Mungkin masih ada sisa-sisa PR yang harus kami kerjakan di tahun 2023 ini. Peninggalan tahun 2022, kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sanggup menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga sanggup menuntun kami semua dari setiap masalah, persoalan, pergumulan hidup. Dan kami tidak takut di tahun yang baru ini. Kami percaya tahun ini adalah milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadikan kami yakin bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kami. Tuhan berkati umatmu, yang bekerja diberkati, yang usaha diberkati. Bahkan kami percaya yang tidak ada jalan, yang hari mungkin di PHK melalui kebangkrutan, Tuhan sanggup memberikan terobosan yang baru. Tuhan sanggup membawa kami untuk kami bisa melihat kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sekarang arahkan hati, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam penyertaan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata amin.